Alhamdulillahilladzi bibayanihi nahtadi wa bi burhanihi nahtadi. Nahmadullaha wa nashkuruhu ala kulli zahiri wal khafi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasul. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fil kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin sedang salat Jumat di Masjid Istiqlal Jalan Bahagia, Medan Padang Bulan yang saya cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah, karena dengan nikmatnya kita dapat berkumpul di Masjid Istiqlal ini tepat pada tanggal 6 November 2020 atau bertepatan pada tanggal 18 Rabiul Awal 1442 Hijriah. Yang kedua, selawat beriring salam selalu kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, tidak ada lagi nabi setelah beliau. Kaum muslimin yang saya cintai, membentuk karakter umat Islam ada beberapa poin yang perlu kita bentuk. Yang pertama adalah menanamkan akidah yang benar dan yang lurus. Islam adalah misinya yang pertama adalah membebaskan manusia daripada kemusyrikan. 13 tahun Rasulullah SAW berjuang di Mekah, menanamkan akidah, membentuk iman, meluruskan keyakinan. 13 tahun membebaskan manusia daripada kemusyrikan. 13 tahun Rasulullah SAW menanamkan kalimat La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kalau kita yakin tiada Tuhan selain Allah, itu sudah pasti. Saya tidak akan pernah takut kecuali kepada Allah. Saya tidak akan pernah menggantungkan hidup kecuali kepada Allah. Saya tidak akan pernah minta rezeki kecuali kepada Allah. Kalau konsekuensinya seperti begitu, aliran-aliran sesat tidak akan pernah bisa datang ke umat Islam. Kaum muslimin jemaat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita sering lalai dalam menyikapi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bersandar di tiang, seandainya tiangnya itu patah, maka kita juga akan ambruk. Kalau kita sandar di tembok, ketika tembok itu runtuh, maka kita juga akan runtuh. Kalau kita sandar sama orang kaya, ketika orang kaya jatuh miskin, maka kita pun akan jatuh miskin. Kalau kita sandar kepada jenderal, ketika dia pensiun, maka kita pun akan siap pensiun. Akan tetapi kalau kita sandar kepada Allah, Allah tidak akan pernah miskin. Allah tidak akan pernah yang namanya pensiun. Allah tetap ada tempat kita selama-lamanya. Maka umat Islam sesulit apapun zaman, Allah jugalah kita tempat berlindung dan meminta pertolongan. Itu yang pertama. Yang kedua, kaum muslimin salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beribadah yang benar. Ibadah yang benar adalah berawal daripada akidah yang benar pula. Kaum muslimin, buah daripada ibadah itu adalah timbulnya rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah buah ibadah selama kita beribadah. Kaum muslimin, puluhan tahun kita rukuk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan kaum muslimin, apakah dengan ibadah itu sudah menimbulkan rasa takut kita kepada Allah? Ketika datang masanya, yaitu sampai nisabnya kita harus berzakat dan mengeluarkan infak, sedekah. Pertanyaan, apakah sudah mendatangkan diri kita kepada takut kepada Allah dengan kita berzakat? Dan ketika kita berpuasa di bulan Ramadan menjadi la'allakum tattaqun, apakah sudah menimbulkan rasa takut kepada Allah dengan berpuasa? Dan kita memiliki duit yang banyak, kita bisa berhaji ke Baitullah.
Bertanya kaum muslimin, apakah sudah menimbulkan rasa takut kita kepada Allah? Ini yang kadang-kadang jarang kita cermati. Kaum muslimin salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu juga kita ajarkan rasa takut ini kepada anak didik dan generasi kita umat Islam. Kita lihat kaum muslimin, kalau saja datang 10 orang anak muda ke Masjid Istiqlal pada bulan Medan ini membawa 10 kilo martir, lalu datang ke masjid dihantamkannya tiang-tiang yang ada dalam masjid ini, tentu kita marah. Bahkan kita melaporkan kepada pihak yang berwajib karena dia telah meruntuhkan tiang-tiang masjid dan perlu ditangkap. Tapi kaum muslimin, kenapa kita marah kepada mereka? Karena mereka ingin menghancurkan bangunan masjid kita. Akan tapi kaum muslimin, pernahkah kita berbayangkan dan kita berpikir hari ini betapa banyak anak kaum muslimin yang tidak terketuknya waktu ketika dia harus datang sholat, dia tidak beribadah dan sholat 5 waktu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini menjadi pertanyaan bagi kita. Memang mereka tidak menghancurkan tiang-tiang masjid, akan tetapi mereka telah menghancurkan langsung, yaitu agama yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. As-salatu imaduddin. Betul, inilah karena salat itu adalah tiang daripada agama. Hebatnya suatu umat beragama itu adalah ketika dia bisa mempondasikan tiang-tiangnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Islam adalah agama yang luar biasa, mendidik kita bagaimana supaya jangan sampai runtuh tiang daripada pondasi agama, yaitu salat. Itu yang kedua. Yang ketiga, kaum muslimin salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanamkan akhlak yang mulia. Menanamkan akhlak yang mulia, belajar dari profil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah orang yang terbaik akhlaknya, terberat perjuangannya, tersabar menghadapi umatnya, dan terkuat ibadahnya, dan terbersih hatinya. Beliau adalah pemimpin, ucapannya adalah perbuatannya, lisannya adalah hatinya. Apa yang beliau perintahkan, beliau pelaksana yang pertama. Ini kesuksesan beliau. Kalau beliau mengajarkan, wahai kaum muslimin, rajin-rajinlah bersedekah. Nabi di rumahnya tidak pernah ada duit yang inam. Pernah habis sholat, Rasulullah tiba-tiba tidak berzikir dan berdoa dan langsung pulang. Lalu para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kenapa kamu tadi pulang ya Rasulullah yang mulia? Kami heran. Rasulullah menjawab, saya tadi pulang karena di rumah di bawah tikar saya ada duit 2 dirham. Saya ingin jangan sampai ada duit itu menginap di rumah saya dan saya ingin mensedekahkan. Alhamdulillah sekarang saya sudah tenang karena tidak ada lagi simpanan di rumah, sudah saya sedekahkan. Masya Allah, tak ada apa-apa, bahkan menjadi tenang bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah menyuruh, akan tetapi beliau pelaksana langsung. Kaum muslimin salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sering gagal karena ada dusta di antara kita. Bisa memberi contoh tapi tak bisa menjadi contoh. Kita teriak-teriak menyuruh orang bersedekah, bahkan di antara kita banyak uang, bahkan ratusan di bank. Bagaimana orang mau ikut daripada apa yang kita perintahkan? Kaum muslimin salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak salah seorang profesor daripada Amerika Serikat yang kelahiran 1923 meletakkan Rasulullah pada tahun 1978 sebagai orang yang pertama di dunia yang tidak ada tandingannya, dan dirilis lagi pada tahun 1992 orang yang pertama di dunia yang tak ada tandingannya. Beliau berhasil membangun peradaban ketika Eropa masih biadab, ketika Amerika belum ditemukan, Asia masih terbelakang. Rasulullah diutus di gunung yang tandus, dengan tanah yang tandus dan padang pasir yang luar biasa kering kerontangnya, dengan watak yang sangat keras. Bahkan beliau berhasil merubah peradaban padang pasir yang tandus itu menjadi beradab. Ini luar biasa. Kalau saja Rasulullah diutus di Indonesia,
lalu diletakkan di tanah Jawa oleh Allah yang wataknya lembut, kita yakin tak terlalu susah mengajak orang-orang yang beriman untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi beliau diutus di daerah yang tandus, yang gersang, dan berhasil yang namanya membuat orang beradab dan beriman kepada Allah. Ini yang menjadi catatan sang Profesor McGrath yang dari Amerika. Sehingga kalau ada sekarang orang-orang Perancis dan presiden yang Perancis yang menghina Rasulullah, seharusnya perlu orang-orang Perancis dan presiden Perancis itu belajar dan bertanya kepada McGrath, siapa sebenarnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin salat Jumat di Masjid Istiqlal pada bulan Medan yang saya cinta ini. Mungkin kita bisa menganalisa, seandainya saja yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berjumpa dengan Abu Bakar, mungkin yang menghina itu akan diberi nasihat dan disuruh pulang oleh Abu Bakar. Seandainya saja yang menghina Rasulullah itu berjumpa dengan Utsman bin Affan, mungkin sang penghina itu akan diberi wawasan oleh Utsman bin Affan sesuai dengan daripada kedermawan Utsman bin Affan. Kalau saja sang penghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Ali bin Abi Thalib, mungkin Ali bin Abi Thalib dengan keilmuannya akan berdialog dengan sang penghina Rasulullah itu untuk mengaktifkan bagaimana ilmu yang dapat oleh Ali supaya penghina itu adalah tahu bagaimana Rasulullah mulianya. Yang menjadi pertanyaan kaum muslimin, seandainya saja penghina Rasulullah itu berjumpa dengan sosok yang kita ketahui singa padang pasir, yaitu yang bernama adalah Umar bin Khattab, ceritanya akan lain dan akan berbeda dengan tiga para sahabat. Inilah kaum muslimin daripada para sahabat Rasulullah yang menghiasi daripada Islam, karakter dan daripada suasana yang berbeda. Lalu kaum muslimin Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah memiliki daripada keilmuan yang tinggi. Umat Islam akan dihormati dan disegani kalau kita memiliki ilmu yang tinggi. Kalau tidak, jangan harap umat-umat lain akan segan, akan hormat kepada umat Islam kalau tidak memiliki ilmu. Tidak salah ketika Allah menurunkan surat, ya, tidak salah ketika Allah menurunkan ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Apa maksudnya? Bacalah bagaimana Allah menciptakan alam ini dan segala macam. Ini apa? Supaya umat Islam mengejar daripada ilmu pengetahuannya. Ketika umat Islam menghiasi Eropa dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, tepatnya di Spanyol, bahkan orang Islam mampu yang namanya membuat sabun yang untuk dipakai mandi. Dan ketika itu orang-orang Eropa Spanyol tidak pernah mandi dengan pakai sabun. Dan mereka tidak tahu untuk apa kegunaan sabun itu. Bahkan umat Islamlah yang mengajari orang-orang Eropa tepatnya di Spanyol untuk memakai sabun. Akan tetapi kaum muslimin, setelah keruntuhan daripada kerajaan Islam di Spanyol, ditambah lagi dengan dibakarnya gudang-gudang buku dan penyerang ke tentara Mongol di bawah pimpinan Genghis Khan kepada umat Islam. Disitulah kaum muslimin, ilmuwan umat Islam banyak yang meninggal dan banyak yang dibunuh dan segala macam. Dan buku-buku umat Islam banyak yang dibakar. Disitulah babak baru daripada zaman kegelapan ilmu pengetahuan umat Islam. Maka banyak wilayah-wilayah seperti Tunisia, Aljazair, Maroko, dan Algeria jatuh daripada ke tangan daerah Prancis. Kaum muslimin salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ingin memboikot produk Prancis, mungkin kita bisa memboikot seperti pesawat Airbus. Kita mungkin bisa membelinya atau kita naik daripada 7, yaitu Boeing 737 buatan Amerika. Mungkin ada lagi produk-produk Prancis yang kita boikot tapi dibuat oleh negara-negara lain, dan saya rasa itu tidak masalah. Akan tetapi jika yang kita boikot daripada produk Prancis yang negara lain tidak bisa membuatnya, cuma negara Prancis yang bisa membuatnya, inilah yang menjadi pertanyaan kita. Sehingga kita umat Islam menjadi bahan tertawaan umat lain ketika kita tidak mampu menggantikan produk daripada produk Prancis. Intinya kaum muslimin daripada khutbah yang singkat ini adalah bagaimana kita umat Islam harus bisa berdiri di bawah kaki sendiri,
tidak bisa tergantung dengan orang-orang lain. Selama ini daripada komunitas umat Islam sebagai daripada konsumen, belum daripada produsen. Kita masih kalah daripada orang-orang lain seperti Cina dan Eropa. Inilah kaum muslimin, umat Islam harus belajar, harus menggali potensi, harus menjadi orang-orang yang pintar, belajar setinggi-tingginya. Perlu tuntutlah ilmu itu walaupun ke negeri apapun kita tuntut. Untuk apa? Untuk kemajuan daripada peradaban Islam. Ini kalau kita berdiri di bawah kaki kita sendiri, insya Allah umat Islam akan memiliki masa depan yang tangguh. Dan orang-orang lain di luar Islam tidak memandang remeh umat Islam. Karena apa? Karena umat Islam bisa berproduksi. Ini yang harus kita kejar ke depan untuk menjadi daripada generasi-generasi Islam yang berpendidikan yang mantap dan yang hebat dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang terakhir kaum muslimin tentang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima adalah bermanfaat untuk lain. Ketika kita berakidah yang baik sudah, yaitu beribadah yang baik juga sudah, berakhlak yang baik juga sudah, berilmu yang tinggi juga sudah. Terasa hampa kalau kita tidak bisa bermanfaat untuk orang lain. Kalau kita tanya berhasil itu kepada seorang petani, dia akan menjawab berhasil itu ketika panen dia berhasil dan sukses mendapatkan hasil yang banyak, itulah berhasil. Kalau kita tanya berhasil itu kepada orang pedagang ketika dia memiliki keuntungan yang banyak, itulah berhasil. Kalau kita tanya berhasil itu kepada orang yang menuntut ilmu ketika dia mendapat gelar, itulah berhasil. Kalau kita tanya berhasil itu kepada pemimpin ketika dia bisa memimpin 2 kali, itulah berhasil. Akan tapi kaum muslimin, padahal di mata Allah muslim yang berhasil itu adalah ketika dia bermanfaat untuk orang lain, bisa saling mengasihi, peka dengan keadaan lingkungan. Inilah yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala muslim yang berhasil. Banyak orang kaya, akan tetapi dengan kekayaannya tak bisa bermanfaat untuk orang lain. Hanya untuk dirinya saja sendiri, dia dirinya hidup. Banyak orang yang alim, luar biasa alim keilmuannya, hebat tahajudnya, hebat Al-Qur'annya, akan tetapi tak bisa bermanfaat untuk orang lain. Tak bisa mengajar orang lain, hanya alim untuk dirinya sendiri. Banyak orang menjadi pejabat, akan tetapi tidak bermanfaat jabatannya untuk orang lain. Bahkan di tengah-tengah jabatannya banyak orang mati kelaparan dan segala macam. Apakah ini yang kita inginkan? Tidak, kaum muslimin. Inilah kaum muslimin, Allah dan Rasulnya ingin supaya umat Islam ini saling mengasihi, saling memberi, saling peka satu sama lain. Jelas bagaimana Rasulullah SAW mengatakan dalam suatu hadis ada khairun nasi anfa'u linnas, sebaik-baik manusia kaum muslimin yaitu berguna untuk kawan-kawan yang lain atau berguna untuk manusia yang lain. Kaum muslimin salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisalah kita ambil kesimpulan daripada khutbah yang singkat ini kaum muslimin. Tidak ada mutiara yang paling hebat kecuali mutiara keimanan yang dalam diri kita. Ini yang perlu kita tanamkan kepada diri kita sendiri. Tidak ada sehebat apapun kita ilmu yang kita miliki kalau kita tidak berakhlak. Sehebat apapun kita yang kita miliki akhlak dan daripada ibadah kita hebat, akidah kita mantap, kalau tidak berguna untuk orang lain. Kuncinya kaum muslimin, bagaimana kita bisa berguna kepada Allah, berguna kepada manusia. Barakallahu li wa lakum bima fihi min ayatin wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.